لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Skema alur mobilitas jemaah haji tahun 2021 jika ada keberangkatan. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyusun skema alur mobilitas jemaah haji Indonesia saat pandemi COVID-19 yang bakal diterapkan jika Saudi Arabia mengizinkan untuk ibadah haji tahun 2021. Penyusunan rencana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 masih terus dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Meski informasi soal kepastian adanya pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 belum diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, persiapan dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai langkah mitigasi. Langkah mitigasi itu dilakukan agar pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan ibadah haji jika pemerintah Arab Saudi mengizinkan pelaksanaannya pada tahun 2021. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya setelah berikut ini. Salah satu mitigasi yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah menyusun skema alur pergerakan jemaah haji asal Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Ramadan Harisman mengungkap, skenario alur pergerakan jemaah haji itu dipersiapkan untuk mengantisipasi jika kemudian ada pemberangkatan ke Arab Saudi pada tahun 2021. Penyelenggaraan haji di masa pandemi COVID-19 memerlukan beberapa penyesuaian, terutama karena diberlakukannya protokol kesehatan, ungkap Ramadan dalam Bahsul Masail tentang haji di masa pandemi COVID-19 di Ciawi, Bogor, Selasa 27 April 2021, seperti dilansir dalam siaran resmi Kementerian Agama. Berdasar penjelasan Ramadan, skema alur pergerakan jemaah haji tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan jemaah haji. Alur mobilitas jemaah tersebut melewati 8 tahapan yang bakal diterapkan jika pemberangkatan jemaah haji dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19 seperti tahun ini. Tahap pertama, jemaah haji wajib divaksin. Sebelum melaksanakan proses rangkaian ibadah haji, setiap jemaah haji wajib mengikuti 2 vaksinasi. Keduanya ialah vaksinasi COVID-19 dan meningitis. Untuk vaksinasi COVID-19, saya berharap Kabid PHU di tiap provinsi harus memastikan jemaah haji yang akan berangkat sudah divaksin. Apalagi saat ini Kemenkes telah menetapkan jemaah haji sebagai kelompok rentan sehingga bisa mendapat prioritas penerima vaksin COVID-19. Tahap kedua, yakni karantina di asrama haji. Selama berada di asrama haji, jemaah haji tahun 2021 menjalani karantina selama 3 kali 24 jam. Saat tiba di asrama haji, jemaah akan menjalani swab antigen, ungkap Ramadan. Kemudian pada hari ketiga, jemaah haji akan menjalani tes PCR swab. Jika tes PCR negatif, jemaah haji akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Namun, jika hasil tes positif, akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji. Tahap ketiga, karantina hotel di Mekkatul Mukarramah. Jemaah haji dikarantina selama 3 kali 24 jam di hotel dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar.
Setelah dikarantina selama 3 kali 24 jam, jemaah haji akan menjalani tes swab. Apabila hasilnya negatif, pada hari keempat, jemaah bisa melaksanakan umroh. Tapi apabila hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri dalam hotel di Mekkatul Mukarramah. Karena kita kemungkinan memberangkatkan hanya sedikit jemaah, maka semuanya nanti akan turun di Jeddah. Tahap keempat, pelaksanaan mikot dengan protokol kesehatan. Jemaah haji yang melaksanakan umroh wajib diberangkatkan dengan menggunakan bus menuju tempat mikot dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah Arab Saudi. Tahap kelima, pelaksanaan umroh wajib dan tawaf ifadah selama di Mekkatul Mukarramah. Selain umroh wajib dan tawaf ifadah di Masjidil Haram, jemaah akan mendapatkan 3 kali kesempatan mendatangi Masjidil Haram dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini juga kita akan betul-betul diperhatikan, karena saat ini memasuki Masjidil Haram juga perlu memperhatikan ketentuan yang ditetapkan. Sementara pergerakan jemaah saat puncak ibadah haji akan menyesuaikan dengan ketentuan di Arab Saudi. Tahap keenam, mobilitas jemaah di Madinah. Setelah melaksanakan seluruh proses haji di Mekkatul Mukarramah, jemaah akan diberangkatkan ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, kata Ramadan, jemaah bakal ditempatkan dalam hotel-hotel yang telah ditentukan dengan komposisi 1 kamar maksimum ditempati 2 orang. Rencananya, jemaah bisa tinggal di Madinah selama 3 hari. Dengan begitu, tidak ada pelaksanaan sholat arba'in. Skenario yang kami susun, kalau ada pemberangkatan jemaah haji, tidak akan ada sholat arba'in. Karena di Madinah hanya 3 hari, ini perlu diberikan penjelasan pada jemaah kita Republik Indonesia. Tahap ketujuh, ialah pelaksanaan tes swab kepada para jemaah sebelum pulang ke tanah air. Pada hari keempat, jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Madinah. Sebelum jemaah haji dipulangkan ke tanah air, akan dilakukan lagi tes swab. Jika hasilnya negatif, jemaah haji dipulangkan ke tanah air. Tapi jika hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri pada hotel di Madinah, ungkap Ramadan. Tahap ke-8 atau terakhir, akan dilaksanakan tes swab antigen kepada para jemaah saat tiba di tanah air. Tes swab antigen tersebut akan dilakukan di asrama haji tahun 2021. Apabila hasil tes antigen itu negatif, jemaah haji akan dipulangkan ke daerah masing-masing dan kemudian diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Sementara jika hasil tes ternyata positif, jemaah akan diminta menjalani isolasi mandiri di asrama haji. Selama prosesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, jemaah dan petugas wajib menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi interaksi dan mobilitas.